ya, suatu set. Nah, jadi makanya di sini ya apa istilahnya nih, tanda kurung kurawal itu jangan sampai lupa. Nah, dari bahasa yang sudah ada aturannya seperti ini, kita mau tahu kira-kira isi string daripada bahasa tersebut itu apa. Ya berarti kita jabarkan satu-satu, ya kan? Nah, kita jabarkan satu-satu, di sini X tambah Y sama dengan Z. X-nya itu 1 pangkat N, Y 1 pangkat M, Z sama dengan 1 pangkat K. Syaratnya N tambah M sama dengan K. Nah, sekarang tinggal kita cari aja. Misalnya, di sini ada 1 tambah 1 sama dengan 1 5 kali. Itu adalah anggota tambah. Kenapa? Ya, kenapa? Karena 1, nah kan ini kan berarti X-nya nih. Ini adalah X-nya, ini Y, dan ini Z. Dan ini adalah Z. Nah, X-nya itu adalah 1. 1 ini maknanya apa? 1 dipangkatkan dengan 2. Ini bukan matematika ya. Kalau 1 pangkat 2, 1 dipangkatkan berapapun, kalau dalam matematika kan nilainya 1. Tapi di sini kita bermain dengan string. Nah, suatu string jika kita pangkatkan, maka string itu kan berulang jadinya. Nah, ini adalah karakter 1 di sini. 1 pangkat 2, maka dia akan menjadi 1 kan. Nah, Y-nya adalah 1 ya kan, 1 kan berarti ada 3. Nah, berarti Y-nya itu adalah 1 pangkat 3. Nah, 1 pangkat 3, nah Z-nya di sini satunya ada 5 kali, berarti itu maknanya adalah 1 pangkat 5. 1 pangkat 5. Nah, oke. Nah, kita ini mau tahu apa betul di anggota daripada bahasa tambah, kan? N tambah M sama dengan K. N-nya itu adalah 2, M-nya itu adalah 3, ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5, betul ya? Ya, maka di sini terbukti bahwa 1 tambah 1 sama dengan 1 itu adalah anggota daripada bahasa tambah. Oke, nah ini karena kita udah duluan ketahui seperti ini. Nah, sekarang saya tanya kan, misalnya N-nya itu adalah 1. M-nya itu adalah 3. Ya kan? N-nya 1, M-nya 3. Ya kan? Nah, berapa bahasa yang akan dihasilkan? Kok berapa? String apa yang akan muncul daripada bahasa tambah ini jika N-nya 1 dan M-nya itu adalah 3? 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya, oke. Nah, dari mana munculnya? N-nya kan tadi 1, berarti 1 pangkat 1. Ya, 1 pangkat 1 itulah nilai X. 1 pangkat 1 kan 1. Oke, 1. Nah, tambah. Nah, kenapa tambah? Oke. Nah, kenapa tambah? Ya, karena di sini kan tambah. X tambah Y. Nah, Y-nya, Y sama dengan 1 pangkat M. M-nya kan 3. Berarti 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 itu adalah 1. Sama dengan Z. Sama dengan Z. Nah, Z-nya itu adalah 1 pangkat K. K-nya itu dari mana nilainya? K adalah N tambah M. Jika N-nya 1, M-nya 3, berarti nilai K adalah 4. 1 pangkat 4 adalah 1. Oke, sudah bisa dipahami? Oke, baik Bu. Jadi yang bisa saya simpulkan, berarti operasi tambah atau kuadrat itu biasanya itu dipakai yang utama apa? Yang menandakan bahwa ada operasi tambah sama kuadrat itu di bagian persyaratannya kan Bu? Terkait formulanya tuh nggak mesti ada tambah, nggak mesti ada pagar kan Bu? Nggak. Ini kan hanya sekedar bahasa. Makanya bahasa pada teori bahasa otomata itu ya tergantung grammarnya. Ini grammarnya atau aturannya kita buat seperti ini. Ya berarti seperti itulah nanti hasil daripada bahasanya. Nah, jadi akan sangat tergantung kepada aturan yang kita buat. Jadi bukan apa namanya ya,
kita tidak bermula daripada suatu bahasa, tapi kita bermula daripada aturannya dulu. Nah, beda dengan bahasa manusia kan. Kalau bahasa manusia kan pokoknya ngomong dulu, grammar belakangan gitu kan. Nah, beda. Kalau bahasa pada teori bahasa dan otomata, istilahnya bahasa komputer istilahnya ya. Nah, bahasa komputer itu grammarnya dulu. Nah, grammarnya dulu baru nanti kita tentukan bahasanya itu seperti apa. Nah, kemudian di sini ada contoh kedua nih. 111 tambah 111 sama dengan 111 bukanlah anggota daripada tambah. Kenapa? Ya kan kita kembali ke syaratnya tadi. Kalau 111 itu kan berarti 1 pangkat 3. Nah, yang ini juga 1 pangkat 3. Harusnya kan hasilnya berarti 1 pangkat 6. Ya kan? Satunya berarti ada 6 kali. Makanya di sini pada contoh kedua ini adalah string yang dihasilkan ini bukanlah anggota daripada bahasa tambah. Itu maksudnya. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan kedua Bu, di bagian bahasa eksponensial ada yang sedikit ambigu Bu di bagian contohnya. Bahasa eksponensial. Ini ya. Yang contohnya Bu. Yang di bawahnya, slide selanjutnya. Yang ini. Nah, ini yang bagian kedua kan L pangkat 2, sedangkan di situ ada variabel N sama M, Bu. Jadi di sini karena kalau misalnya dari hasilnya, berarti selesai ditambah lagi persyaratan bahwa M itu sama dengan N tambah 1 kan, Bu? Atau gimana ini? Oke. Nah, di sini contohnya A pangkat N, B pangkat N. Ya kan? Nah, kita balik dulu ke teorinya. Ya, teorinya ya operasi eksponensial L pangkat N itu sama dengan L diconcat sebanyak N kali. Apa makna diconcat? Berarti kita pasang-pasangkan dia. Jadi kalau misalnya di sini ya contohnya ada bahasa dengan string yang ada di dalamnya itu adalah A dengan B. Pangkat 3. Maka hasilnya AB diconcat dengan AB lagi. Nah, hasilnya itu nanti seperti apa? A. Nah, kalau ini ya, kalau operasi concat seperti ini, caranya yang mudahnya kayak dulu belajar apa tuh? Fungsi, apa relasi ya? Yang seperti ini. A, B, A, B, A, B. Ya kan, tinggal cari pasangannya aja. Jadi, kalau di concat, A, B, ya kan? Kemudian A, B, A, B, B. Nah, untuk A udah beres. Sekarang B, A, kemudian B, A, B, kemudian B, A, dan terakhir adalah B. Itu cara mudahnya, ya, cara mudahnya untuk operasi eksponensial. Nah, namun nanti ada kasus khusus untuk jika eksponennya itu adalah 0. Nah, kalau dalam matematika, kalau semua bahasa jika dipangkatkan dengan 0 kan hasilnya 1. Nah, bagaimana dengan suatu bahasa? Jadi suatu bahasa jika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah himpunan yang terdiri dari string kosong saja. Jadi walaupun di dalamnya itu banyak stringnya, tapi kalau dipangkatkan dengan 0 itu adalah hasilnya tetap saja himpunan yang terdiri dari string kosong saja. Nah, oke, sekarang kita lihat contohnya ini sesuai pertanyaan. Di sini diberikan bahasa A pangkat N, B pangkat N. Kemudian nilai N-nya itu adalah lebih sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada L pangkat 2. Ya, jadi eksponennya di sini adalah 2. Eksponennya 2. Nah, kemudian hasilnya diberikan seperti ini. Apakah betul? Ya kan, ini pertanyaannya emang betul sih kayak gitu. Kita tes saja ya, kita tes satu contoh aja. Misalnya N-nya itu adalah 1. Kan berarti
Misalnya N-nya 1 kan berarti anggotanya itu adalah A, B. Ya kan AB. Nggak ada koma ya, AB saja. Nah, kemudian jika N-nya itu adalah 2, berarti A, ya kan, A, B, B. Susahnya. Nah, kalau N-nya 3 berarti, mulai dari 0 ya. Kalau mulai dari 0, N lebih sama dengan 0 berarti A pangkat 0, string kosong, B pangkat 0. Berarti ada string kosong di sini satu lagi. Ya, koma titik-titik aja dan seterusnya ya. Seterusnya. Oke, nah kemudian di-concat dengan bahasa yang sama lagi. Berarti di-concat dengan string kosong, AB, AA, BB, dan seterusnya. Nah, hasilnya itu seperti apa? Ya, berarti kan kita pasangkan dia. Nah, kita pasangkan, ini string kosong nih ya, nggak jelas. Kita pasangkan, berarti kalau string kosong dipasangkan dengan semua data ini, hasilnya itu nanti seperti apa? Ya, berarti semua data ini juga. Ya kan? Jadi nanti pasti adalah hasilnya ada string kosong, ada AB, ada AA, B. Nah, kemudian apa namanya? Tunggu dulu. Tadi apa pertanyaannya ya? Saya jadi apa tadi pertanyaannya, Bebe? Itu kan yang kedua tuh kan L pangkat 2. Ya. Terus muncullah dua variabel baru gitu, yaitu M gitu, N sama M gitu. Ya. Yang saya nggak tangkap ini, N sama M ini apakah kita masukkan sendiri gitu nilai-nilainya gitu, atau ada hubungannya dengan L pangkat 2-nya tuh, 2-nya tuh jadi N gitu, atau gimana? Saya di bawah tuh, Oh gitu, oke. Yeah. Saya salah paham tadi. Nah, N dengan M ini nggak ada kaitan dengan eksponennya. Jadi N dengan M ini bebas saja nilainya, selagi syaratnya dia adalah nilai yang lebih daripada 0, lebih ataupun sama dengan 0. Jadi bebas. Jadi dia tidak ada kaitan dengan pangkat 2-nya ini. Jadi N-nya ya, N-nya itu bebas, nilai berapapun yang penting lebih sama dengan 0, M-nya juga nilai berapapun yang penting lebih dari lebih ataupun sama dengan 0. Nah, di sini diberikan N dengan M ya, beda ya. Jadi maknanya jika N-nya andaikan N-nya itu 1, maka M-nya juga belum tentu harus 1, bisa saja 2 misalnya. Jadi tidak harus seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini contohnya pada bahasa aslinya ya, A pangkat N, B pangkat N. Jadi di sini N-nya ya hanya satu saja, N-nya saja. Berarti kalau N-nya itu adalah 1, A pangkat 1, B-nya juga pangkat 1. Nah, di sini beda, karena ada dua variabel. Di sini ada N dan ada M. Nah, jadi variabelnya itu boleh bebas, ya, tidak harus sama. Jadi kalau misalnya N-nya itu 2 misalnya, berarti A pangkat 2, B pangkat 2, untuk M-nya 3 misalnya, berarti A pangkat 3, B pangkat 3, seperti itu. Jadi maknanya apa ya, N dengan M ini ya istilahnya variabel bebas apapun itu, dan tidak harus sama, yang penting nilainya itu lebih dan sama dengan 0. Ya, jadi ini sebetulnya nanti kalau saya jabarkan ya, ini kan banyak banget nih. Ini baru string kosong kalau kita jabarkan seperti ini. Nanti belum AB-nya lagi. AB di-concat dengan string kosong, AB di-concat dengan AB, AB di-concat dengan AA, BB, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya panjang banget. Itu semua hasilnya itu adalah ini dia. Ya, jadi bahasa yang L yang di atas ini, jika kita eksponenkan, eksponennya 2, maka hasilnya itu adalah A pangkat N, B pangkat N, A pangkat M, B pangkat M.
Ya, jadinya seperti itu. Berarti bukan kayak A pangkat N, B pangkat N, A pangkat N, B pangkat N gitu, Bu. Ya kan karena itu kan dari single lagi. L biasa tuh kan. Kan A pangkat Ya, N sama B pangkat N. Jadi kalau misalnya dikuadratkan kan berarti bagaikan A pangkat N B pangkat N dikali dengan A pangkat N, B pangkat N gitu, Bu. enggak. Oh, Jadi enggak kan berarti. bisa saja berbeda. Misal ya, ini kan saya kasih contoh. AB dikonket dengan string kosong, nanti hasilnya AB juga. Di sini udah ada, nggak kita tulis lagi. AB nanti dikonket dengan AB, hasilnya adalah AB, AB. Oke ya, AB, AB. Nah, AB yang pertama itu adalah yang ini. Nah, AB yang berikutnya itu yang ini. Nah, misal yang lain yang string yang berikutnya lagi AB dikonket dengan AABB. Ya, jadi AB konket dengan AABB berarti AB A A B B. Nah, AB yang pertama yang mana? AB yang pertama yang ini. Nah, AABB itu yang mana? Yang ini. Nah, itulah tadi makanya saya katakan bahwa kenapa di sini satu N, satu lagi M? Kenapa nggak semuanya itu N? Karena maknanya berbeda. Kalau semuanya N, maknanya itu semuanya sama eksponennya, pangkatnya sama. Tapi karena di sini ada N, ada M, berarti maknanya dia bisa berbeda. Boleh saja N-nya nanti 1, M-nya 2, silahkan. Misalnya pada contoh ini. Nah, di sini N-nya adalah 1, M-nya adalah 2, ya boleh, nggak ada masalah. Nah, kalaupun misalnya kebetulan dua-duanya sama seperti ini, N-nya 1, M-nya 1, oke, nggak ada masalah juga. Ya kan, di sini AB, AB. AB yang pertama itu N-nya 1, AB yang kedua itu M-nya adalah 1 juga. Nah, misalnya nanti AB ini kita concat dengan data yang berikutnya lagi, maka hasilnya itu adalah AB, ya kan? Nih, kemudian dikoncat dengan A. Susahnya. A, 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 B, B, B. Ya kan? Nah, ya AB yang pertama itu yang mana? N-nya. N-nya di sini adalah 1, yang ini. Yang berikutnya ini A 3 kali, B 3 kali. Ini maksudnya apa? M. M-nya berapa di sini? M-nya adalah 3. Jadi A pangkat M, B pangkat M. Saya nggak tulis semuanya di sini karena panjang banget. Yang penting kalian paham aja makna daripada eksponensial itu adalah bahasa tadi dikoncat sebanyak jumlah eksponennya. Kalau eksponennya adalah 2, berarti dia dikoncat 2 kali. Ya, nah ini kan tak terhingga nih istilahnya. Bahasa yang dihasilkan tak terhingga ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti menjawab tugas, kalau tak terhingga, boleh ditulis dalam bentuk notasi set seperti ini, ya notasi bahasanya, ataupun ditulis stringnya langsung boleh, tapi kalau memang dia tak terhingga, jangan lupa titik-titik. Kenapa? Ya titik-titik ini yang menandakan bahwa dia masih ada data-data lain berikutnya. Tapi kalau tidak ada titik-titik langsung tutup kurung awal, ya maknanya isi daripada set tadi atau isi daripada bahasa tadi udah habis, hanya itu saja. Ya kan? Set ada 2 kan, ada yang finite dan ada yang infinite. Nah, yang ada titik-titik inilah yang kita sebut dia sebagai infinite. Itu. Oke. Ya, bisa dipahami? Bisa. Berarti kalau misal L pangkat 3 berarti tambah lagi variabel baru ya kayak O. Ya, berarti kalau L pangkat 3 nanti hasilnya A pangkat N, B pangkat N, A pangkat M, B pangkat M, A pangkat N, M, O, ya, B pangkat O, N, M, dan O itu adalah lebih sama dengan 0. Itu adalah bahasa L pangkat 3-nya. Tahu kan? Asalnya dari mana tahu kan? Karena intinya AB itu akan dikoncat berulang kali seperti itu. Dengan syarat apa? NM-nya ini yang nanti akan berubah-ubah. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Ibu. Ya.
Nelo sebenarnya masih belum paham juga sih, kayak yang Ibu jelasin tadi tentang eksponen tuh. Kalau misalnya seandainya Ibu kasih contoh untuk N-nya kita batasi nilainya sama dengan 2, itu kira-kira hasilnya gimana, Bu? Yang ini atau yang lain? Iya, itu kan ada L sama dengan yang tadi, Bu. Nah, L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, dan nilai N-nya itu kan lebih besar sama dengan 0. Kalau misalnya Ya. nilai N-nya kita buat sama dengan 2, itu kira-kira hasilnya gimana, Bu? Oh, N-nya dibatasi ya. Oke, Iya, kita Bu. coba ya. Kalau ini kan tidak ada batas ya, karena lebih dan sama dengan 0. Oke, kita coba. Misal, L-nya itu adalah A pangkat N, B pangkat N, N-nya ini, N-nya ini lebih sama dengan 0, dan juga N-nya ini kurang sama dengan 2 misalnya ya. Kenapa susah kali kayak gini, digabung aja. 0, N, seperti ini ya. Seperti ini maksudnya ya. Iya, Bu. Oke. Nah, ini kan kita jabarkan aja dulu supaya lebih jelas. Berarti maknanya di sini N yang mungkin itu 0, 1, dan 2. Ya kan? Kalau N-nya itu adalah 0, maka string yang akan terhasil A pangkat 0 berapa? String kosong, Bu. Ya, string kosong kan? A pangkat 0, string kosong. B pangkat 0? String kosong juga, Bu. String kosong dikoncat dengan string kosong? String kosong. String kosong juga. Pokoknya kosong aja ya. Nah, string kosong. Nah, itu kalau ini N-nya adalah 0, maka hasilnya adalah string kosong. Sekarang kalau N-nya itu adalah 1. Nah, jika N adalah 1, A pangkat 1 adalah A. Susah. A, B pangkat 1 adalah B. Oke. Nah, kemudian kalau N-nya itu adalah 2, maka hasilnya adalah A pangkat 2, AA kan? AA, kemudian B pangkat 2. B. Ini saja kan isinya kan, nggak ada yang lain kan? Karena N-nya itu kita batasi sampai 2 saja. Nah, sekarang kalau L kuadratnya ini berapa? L kuadrat, aduh, hai. Saya udah pesan stilus yang baru tapi belum nyampe lagi. Oke, L kuadrat. Nah, L kuadrat berarti maknanya L dikoncat dengan L. Sama dengan hasil yang di atas tadi, string kosong, AB, AB, A, B, dikoncat dengan string kosong, AB. Ini agak goyang-goyang nih ya, karena saya sedang menulis, layarnya jadi goyang-goyang. A, B, B. Oke. Nah, bagaimana caranya? Ya, seperti tadi saya jelaskan, kalau mau supaya nggak silap, buat ke bawah lambda, A, B, dan seterusnya. Ya, tapi kalau udah familiar, ya langsung aja boleh. Nah, ini saya jelaskan aja lah ya. AB, AA, BB. Lambda, AB, AA, BB. Nah, apa hasil bahasanya? Bahasanya itu adalah string kosong dikoncat dengan string kosong, hasilnya adalah string kosong. Yang ini kan. String kosong dikoncat dengan AB, hasilnya adalah apa? AB, Bu. AB. Setiap string jika dikoncat dengan string kosong, ya string itu sendiri hasilnya. Kemudian string kosong dikoncat dengan AA, BB, hasilnya adalah AA, BB. Oke. Kemudian AB sekarang. Nah, AB dikoncat dengan string kosong, hasilnya adalah AB, ya kan?
kebetulan, akad kebetulan. Di sini udah ada AB, ya berarti kita nggak perlu tulis lagi. Nah, jadi nggak perlu kita tulis 2 kali ya. Jadi string itu ya munculnya dia hanya sekali saja. Nah, AB. Oke, udah ada di sini. Kemudian AB dikonket dengan AB. Hasilnya adalah AB. AB dikonket dengan AB hasilnya? AB. 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 AB dikonket dengan AABB. AB, AABB. AB, AA, BB. Nah, kemudian terakhir AABB dikonket dengan string kosong, ya kan? AABB dikonket dengan string kosong, udah ada belum tadi? Udah ada nih, jadi nggak kita buat lagi. Kemudian AABB dikonket dengan AB, berarti A, B, B dikonket dengan AB tambah A, B. Nah, kemudian yang terakhir AABB dikonket dengan AABB. Jadi AABB, AABB. Nah, inilah dia hasil daripada L pangkat 2. Ya, L pangkat 2. Berarti dikonket L-nya itu sebanyak 2 kali. Nah, di sini kalau misalnya nanti ada tugas mau dibuat seperti ini boleh. Nah, ini maknanya karena dia terbatas ya, ini kan finite set, maka hasilnya kalau dikonket juga hasilnya adalah finite set juga. Tapi kalau dia infinite ya kalau dikonket ya tambah-tambah infinite lagi ya memang nggak ada batas ya. Nah, kalau ini kan finite ya, finite maknanya ya anggota daripada bahasanya itu terbatas. Nah, dari sini ya, dari bahasa yang dihasilkan ini, kalau ingin kita buat dalam bentuk notasi, ya notasi set, ya notasi bahasa bisa juga. Nah, caranya seperti apa? Mirip yang seperti tadi. Hanya nanti kita batasi. Nah, apa nih kira-kira? Hasilnya apa? AB, AB, di sini N, di sini N, di sini M, aduh, A pangkat N, A pangkat N, B pangkat N, konket dengan A pangkat N, B pangkat M, ya, B pangkat M. Nah, sekarang syaratnya seperti apa? N-nya, koma, hai stilus, lebih sama dengan 0, ya kan? String kosong kan minimal, jadi 0 kurang sama dengan berapa? 2. 2. Ini kan 2 ya, maksimalnya 2. Dan M, ini tadi M. M-nya juga seperti itu. N-nya juga, M-nya juga sama, lebih sama dengan 0 dan kurang sama dengan 2. Tutup kurung. Jadi itulah dia, kalau diminta dalam notasi set ya buatnya seperti ini. Kalau diminta stringnya ya, tuliskan string-string yang ada pada bahasa tersebut, ya berarti jawabannya seperti ini. Kira-kira seperti itu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ini masih apa namanya ya? Orang kalau yang belajar TBA biasanya kalau bagian saya tuh santai karena masih muda-muda. Pas sudah bagian Pak Kurnia kan udah bingung gitu. Maksudnya apa namanya? Apa istilahnya langsung beda gitu ya.
Kalau bagian saya kan masih intronya, masih introduction, jadi masih mudah-mudah. Kalau nanti yang bagian Pak Kurnia itu kan udah bagian konteks free grammar. Nah, itu udah lebih kompleks lagi nanti grammarnya. Jadi ada aturan-aturannya, nanti algoritmanya. Kalau yang bagian saya kan lebih ke finite automata. Nah, finite automata itu mudah, nggak susah. Tapi kita belum masuk ya, insya Allah minggu depan baru kita akan masuk ke finite automata. Jadi kan seperti yang di bahasan ini ya, kalau nggak salah. Oh ya, ini. Nah, jadi kan otomata itu ada dibagi 3. Ya, jadi otomata ini sebetulnya istilahnya komputer ya, komputer. Jadi di sini disebut komputer itu kalau di dalam bahasa konsep matematika itu disebut dengan otomata. Nah, jadi dia dibagi 3, ada sebutannya finite automata, ada push down automata, ada Turing machine. Nah, nanti yang finite automata nanti ada syaratnya. Nah, bukan syarat ya, ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya seperti apa? Dia nggak ada memori, dia tidak ada temporary memory. Jadi istilahnya ada input, langsung nanti keluar outputnya, diproses langsung ada outputnya. Tapi kalau push dan automata nanti ada tempat simpan sementara dulu, baru kemudian nanti outputnya dikeluarkan. Nah, sedangkan kalau Turing machine, Turing machine inilah yang kita sebut dia sebagai komputer. Ya, jadi komputer ini termasuk dalam Turing machine. Jadi insya Allah minggu depan ya, jadi minggu depan kita akan membahas terkait dengan otomata. Nah, karena tadi memorinya beda-beda, kemampuan untuk memproses masalah ya berbeda juga. Jadi kalau finite automata karena dia nggak ada memori ya berarti masalah yang bisa diselesaikan yang paling sederhana. Tapi kalau push dan automata ya sedikit lebih kompleks karena sudah ada memori, hanya yang sederhana memorinya seperti stack. Sedangkan pada Turing machine karena memang udah ada memori, random access memory RAM ya, maka bahasa yang bisa diselesaikan masalah yang bisa diselesaikan juga lebih kompleks dan ya hampir semua masalah istilahnya bisa diselesaikan. Walaupun nanti belum tentu juga ya semua masalah kan kita nggak bisa juga membuktikan apakah semua masalah bisa diselesaikan dengan komputer. Ya nggak tahu juga ya. Jadi kan harus kita cari dulu ya, kita cari apa yang memang betul bisa diselesaikan. Oke, kalau memang bisa lanjut. Tapi kalau ternyata nggak bisa, ya nggak bisa. Tapi ya kerja kita ya sebagai programmer ya, belajar di informatika ini kan kita gimana caranya komputer itu bisa mengatasi masalah istilahnya kan. Nah, bagaimana komputer bisa mengatasi masalah. Jadi kita akan mencari gimana caranya pokoknya masalah itu bisa teratasi. Nah, jadi kalau orang lihat kesannya komputer itu bisa segalanya ya. Sebetulnya enggak juga. Yang bisa segalanya yang ada di baliknya ya, yang ada di baliknya siapa ya, programmernya ya kan. Jadi kan bukan maknanya komputer itu adalah segalanya, tapi orang di sebaliknya. Nah, siapa lagi orang di sebaliknya? Ya yang menciptakan orang tadi kan. Nah, jadi jangan sampai kita melupakan hal tersebut. Oke, itu intermezzo aja. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya, saya kurang ngerti di star closure itu boleh dijelasin sedikit lagi? Star closure, oke. Star closure untuk string atau untuk bahasa ya? Untuk bahasa. Oke, nah star closure ini bermula daripada eksponensial, ya. Jadi antara concave dengan eksponen dengan star closure ini berkait. Nah, concave ini maknanya apa? Bahasa di concave dengan bahasa yang lain, istilahnya disambung. Kayak misalnya kalian buat kode program tertentu menggunakan bahasa apapun itu, nanti pasti akan ada operasi concave ya, kita menggabungkan, kita sambung istilahnya. Nah, ini concave.
Nah, kemudian kaitannya dengan eksponensial, bahasa yang sama jika kita concate, maka hasilnya itu adalah eksponensial. Jadi kalau misalnya pangkat 2, berarti bahasa tadi kita concate 2 kali. Nah, sekarang terkait dengan star closure, ya, star closure atau nama lainnya itu adalah clean star. Nah, star closure ini adalah semua string yang bisa dihasilkan daripada bahasa tadi. Jadi ini betul-betul universal setnya ya istilahnya, semua string yang mungkin muncul. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Dari mana kita tahu semua string yang mungkin muncul daripada bahasa tadi? Nah, rumusnya seperti ini. Jadi L pangkat bintang itu adalah ya gabungan dari L pangkat kosong digabung dengan L pangkat 1, digabung dengan L pangkat 2, digabung dengan L pangkat 3, digabung dengan L pangkat 4, digabung dengan L pangkat 5, dan seterusnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena memang makna daripada star closure adalah semua string. Jadi, yang diketahui adalah suatu bahasa, ada suatu bahasa tertentu, suatu bahasa tadi kan ada isinya ya, ada string-string yang ada di dalamnya. Nah, jadi star closure-nya itu adalah dari string yang ada pada bahasa L tadi. Kira-kira kalau kita buat bahasa yang star closure ini seperti apa? Maka semua string tadi kita gabungkan. Nah, bagaimana caranya? Kita gabungkan antara pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Jadi memang gabungannya, ya gabungan daripada bahasa yang dieksponenkan. Bermula dari pangkat 0 hingga seterusnya. Ya, jadi kalau di sini diberikan contoh, ada bahasa ya L-nya. Bahasa tadi isi string yang ada di dalam bahasa ini adalah A dan BB. Nah, hasilnya apa? Jika bahasa tadi kita pangkat bintangkan atau kita star closure kan, maka A, BB pangkat bintang, berarti hasil yang pertama adalah A, BB pangkat 0. Nah, pangkat 0. Kan? A, BB pangkat 0. A, koma, B, susahnya. B pangkat 0. Pangkat 0. Nah, A, B, B pangkat 0, semua bahasa apapun jika dipangkatkan dengan 0, tadi pada slide-slide sebelumnya, bahasa apapun itu, mau bahasanya sepanjang apapun, jika kita pangkatkan dengan 0, hasilnya tetaplah string kosong. Ya kan, hasilnya di sini adalah string kosong. Oke, L pangkat 0. Kemudian digabung dengan L pangkat 1. L pangkat 1 maknanya apa? Ya, bahasa itu sendiri. Nah, apa isinya? A dan BB, ya kan? L pangkat 1. Apa isi string daripada L pangkat 1? Isinya adalah A dan BB. Nah, kemudian digabungkan dengan L pangkat 2. Nah, L pangkat 2 tadi isi dari hasil daripada L pangkat 2 itu apa? Ya, berarti A, BB kita pangkatkan 2. A, BB pangkat 2. Nah, berapa hasilnya? Ini dia hasilnya. A nanti dikonket dengan A. Ini kan berarti pangkat 2 berarti A, BB dikonket dengan A, BB lagi. Ya kan? Pangkat 2. Pangkat 2. Jadi kalau misalnya A, B, B pangkat 2 berarti kita konket dengan dirinya sendiri. A, B, B. Nah, seperti tadi saya jelaskan tadi, berarti A konket dengan A, maka hasilnya ini. Ya kan? A konket dengan A, AA. A konket dengan BB, hasilnya adalah A, B, B.
BB dikonket dengan A. Hasilnya adalah BBA. BB dikonket dengan BB. Hasilnya adalah BB 3 kali. Kok 3 kali? 4 kali. BB. Nah, ini semuanya adalah hasil daripada A, BB pangkat 2. Kan gabungannya nih. L pangkat 0, gabung L pangkat 1, gabung L pangkat 2, gabung L pangkat 3, gabung L pangkat 4, dan seterusnya. Nah, ini yang diberikan contoh di sini baru sampai pangkat 2. Nah, pangkat 3-nya seperti apa? Ya berarti nanti kita pangkatkan lagi di sini. A, B, B. Apa hasilnya? A, ya kan? BB, ya kan? BB. Nah, ini dia. Kemudian mana tadi? BB, ya, BBA. Ini dia. Kemudian BB, BB. BB, BB. Ini dia. Ini belum nih, ini masih ada titik-titik. Itu baru satu aja kan, berarti kalau pangkat dia kan berarti misalnya di sini bahasanya stringnya ada 2, ya berarti kalau dipangkatkan 2 kan berarti jadi 8 ya. 2 pangkat 8. 2 pangkat 3 ya. Ya 2 pangkat 3 biasanya. Nah, tadi baru A saja. Kemudian sekarang B. BB, A. Ngerti? Saya nggak tulis lagi nih karena panjang banget. BB, A, paham kan? Paham, Bu. Oke, kemudian BB, A, BB. Nah, makanya tadi saya bilang buat seperti yang ini di samping kayak gini kita pasang-pasangkan. Nah, itu lebih mudah kan. Kalau kayak gini takut tersilap nanti ya. BB, A, BB sekarang. Berarti BB, A, BB. Kemudian BB, A, BB, A, kemudian BB, BB. DB-nya berapa kali ini? 6 kali. Nah, udah habis. Itu aja. Maka ini adalah hasil daripada L pangkat 3. Itu baru sampai L pangkat 3. Nanti digabungkan lagi dengan L pangkat 4 dan seterusnya. Jadi star closure ini maknanya semua string yang bisa kita buat dari suatu bahasa tertentu. Dari mana kita tahu? Dari pangkatnya, dari eksponennya. Bahasa tadi jika eksponenkan dengan 0, kita gabungkan eksponennya dengan 1, gabungkan dengan eksponennya dengan 2, gabungkan dengan eksponen 3, gabungkan dengan eksponen 4, dan seterusnya. Jadi itulah dia yang dimaksud dengan star closure. Nah, nanti dari star closure ini ada satu lagi, positive closure. Jadi kalau positive closure ini adalah star closure juga, tapi tidak termasuk L pangkat 0. Nah, jadi L pangkat plus ini sama dengan L plus ini sama dengan L pangkat bintang dikurang dengan L pangkat 0. Itulah dia. Jadi istilahnya star closure, tapi tidak termasuk L pangkat 0. Tidak termasuk yang string kosongnya. Itu makna daripada positive closure. Jadi intinya semuanya berkait ya. Dari concat tadi ke eksponensial, kemudian star closure, positive closure, itu semuanya terkait erat. Oke, bisa dipahami, Mizwar? Bisa, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, ada lagi yang lain? Izin, Bu.
Ya. Kenapa saya tiba-tiba jadi bingung, Bu? Perbedaan star closure yang bahasa sama string apa, Bu? Soalnya saya tengok kayak hampir sama aja gitu. Bahasa dengan string. Ya, star closure ya. Kan kalau contoh bahasa kan A, BB. Kalau di contoh string kan cuma A, B. Tapi kalau misalnya stringnya A, BB sama juga hasilnya, Bu. Asal muasalnya ya, kesannya sama tapi sebetulnya berbeda. Nah, kalau pada string, ya ini dia clean star pada string. Jadi maknanya ya, maknanya di sini sigma bintang ataupun clean star itu adalah set yang terdiri dari semua string yang mungkin muncul daripada alfabet. Beda ya dengan bahasa. Kalau tadi bahasa adalah semua string yang mungkin muncul daripada bahasa. Nah, sedangkan di sini semua string yang mungkin muncul daripada alfabet sigmanya. Nah, apa maknanya? Ya, maknanya di sini berbeda. Di sini nggak ada aturan khusus ya. Jadi maknanya semua yang mungkin muncul. Semua string yang mungkin muncul daripada alfabetnya itu tadi. Jadi nggak ada aturan khusus. Kalau tadi pada bahasa ada aturan khusus. Apa aturan khususnya? Dikonket. Nah, kok dikonket? Dieksponenkan. Jadi eksponen pangkat 0, gabung eksponen 1, gabung eksponen 2, gabung eksponen 3, dan seterusnya. Sedangkan di sini, ini sifatnya apa ya? Bebas. Tahu makna bebas? Nggak ada aturan khusus. Pokoknya apapun itu string, ya string apapun itu di mana dia ada A dan B, maka ini akan termasuk ke dalam sigma bintang. Aturannya kayak gimana? Mau B duluan silahkan, mau A duluan silahkan, AB, BA, AA, BB, BA, BA, AB, AB, dan seterusnya. Apapun itu bisa, mungkin muncul. Jadi beda ya? Kenapa nggak bedanya? Kalau tadi ada aturan pada bahasa operasi star closure pada bahasa itu ada aturannya. Sedangkan clean star ya bukan berarti tidak ada aturan, tapi maknanya berbeda. Maknanya itu adalah semua string yang mungkin muncul daripada alfabetnya. Jadi kalau misalnya alfabetnya itu adalah 1. Berapakah sigma bintangnya? Ini mudah nih, cuma 1 aja. Berapa sigma bintangnya? AB. Kok AB? Alfabetnya 1 aja. 1, angka 1. Nah, berapa sigma bintangnya? Infinite juga, Pak. Ini juga, Bu. Ya, infinite. Tapi isinya apa? Ya dia sendiri. Satu. Lambda dulu. Yang Oh, ya, pertama lambda, jangan lupa lambda. Kemudian Satu. 1. Kemudian Satu. Kemudian Satu. Pokoknya sampai capek ngomongin 1. Intinya semua string ya, semua string dari alfabet tadi, karena kebetulan alfabetnya cuma ada 1, bukan 1 ya, memang 1, ya berarti ya semuanya cuma boleh muncul 1, nggak boleh nanti tiba-tiba ada 1, 2, 1, nah itu udah salah tuh. Nah pokoknya di sini hanya boleh ada 1-nya saja. Oke, nah sedangkan kalau tadi beda ya, misalkan saya kasih contoh lain. Oke, apa ya contohnya ya? Misalnya sigmanya itu adalah 0,1. Sama seperti AB tadi ya. Nah, maknanya kalau sigma bintangnya ya, clean star-nya itu seperti apa? Semua string yang mungkin muncul daripada alfabet 0 dan 1 ini. Ya, apapun itu yang penting dia alfabetnya itu 0 dan 1, maka itulah dia isi daripada sigma bintang. Jadi yang pertama sekali pasti akan ada lambda. Kemudian apa? Misalnya kita mau tulis 0 saja, boleh. Mau tulis 1 saja, boleh. Mau tulis 01, silahkan. Mau tulis 10, nggak masalah. Tambah 1, boleh. 110, 111,
satu mau diulang berkali-kali nggak ada masalah, 0 mau diulang berkali-kali nggak ada masalah, dan seterusnya. Intinya apa? Intinya ya jangan sampai nanti muncul 1, 2, 1. Nah misalnya kan 1, 2, 1 misalnya 1, 3, 1. Nah itu nggak bisa, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena 2 itu tidak ada di dalam alfabetnya. Alfabetnya di sini cuma ada 0 dan 1 saja. Paham? Nah, jadi kita harus lihat setnya, Bu. Ya, harus lihat alfabetnya apa. Istilahnya alfabet itu karakternya. Nah, karakter yang dikasih itu cuma ada 0 dan 1. Jadi kan nggak mungkin kita buat nanti tiba-tiba ada 2, tiba-tiba ada 3 stringnya. Nggak mungkin kan? Yang dikasih cuma 0 dan 1 saja. Ya berarti string yang mungkin muncul daripada alfabet 01 ya string apapun itu. Yang penting ya, yang penting dia hanya memuat string 0 dan 1 saja. Dia ada 0 saja, dia ada 1 saja, atau gabungannya, atau diulang-ulang, mau dibalik kayak gimana pun, yang penting dia ada 0 dan 1, silahkan, nggak ada masalah. Paham? Berarti Kalau kalau Ya. kayak yang start, misal kalau subsetnya itu ada string 1 sama bahasanya cuma 1 juga itu isinya. Itu berarti clean startnya sama gitu. Karena kan lambda 1, 1, 1, 1, 1, Ya. 1 itu kan bagaikan L pangkat 0, L pangkat 1, L pangkat 2, L pangkat 3 digabung-gabung kan? Sama kan, Bu? Ya, tapi kan itu kasusnya kalau alfabetnya cuma 1. Kalau alfabetnya 2 kan udah jauh berbeda, ya kan? Makanya tadi saya bilang teori konsep dibaliknya itu beda, memang berbeda dia. Nah itu kan kebetulan aja karena alfabetnya cuma 1. Tapi kan kalau alfabetnya 2 kan udah nggak sama, ya kan? Jadi maknanya tuh beda, konsepnya itu berbeda. Nah nah ini kan alfabet. Nah dari suatu alfabet tertentu kita bisa buat bahasa. Misal nanti bahasanya kita buat, bahasanya adalah alfabetnya 01 di sini ya. Bahasanya itu adalah 1, 0, 1, 0 pangkat n, di mana nilai n-nya ini lebih sama dengan 1. Apa saja string yang mungkin apa saja string? Apakah isi daripada bahasa L tadi? Isinya ada Ya. 1, ada 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, DST, Bu. DST ya. Ya, jadi kan karena n-nya itu hanya pada nolnya saja, ya berarti satunya tetap. Kalau n-nya 1 kan lebih sama dengan 1, berarti 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0-nya 3 kali, pangkat 3, kemudian 1, 0, 0, 0, 0, pangkat 4, dan seterusnya, titik-titik infinite set. Ya, infinite set. Nah, kemudian jika bahasa ini, berapakah L pangkat bintangnya? Maknanya L pangkat 0 digabung dengan L pangkat 1 digabung dengan L pangkat 2 digabung dengan L pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Sama dengan apa? Ya kita jabarkan semampu kita kan, semampu kita L pangkat 0 hasilnya itu adalah himpunan yang terdiri dari string kosong, ya kan? Digabung dengan L pangkat 1 ini dia isinya
Ya ini kita taruh di sini. Nah, nggak tulis lagi, saya panjang banget. Nah, dan seterusnya, koma, digabung dengan L pangkat 2. Ya berarti bahasa yang ini dikonket dengan diri dia sendiri, hasilnya di sini. Digabung dengan L pangkat 3 ya berarti dikonket 3 kali di sini. Dan seterusnya. Jadi intinya kalau clean star ya berarti stringnya itu bebas, apa saja stringnya, yang penting string tersebut itu memuat alfabetnya ya. Nah, kalau bahasa karena kan udah dibilang bahasa itu ada grammar. Nah, suatu bahasa grammarnya seperti ini, bagaimana dengan start closure-nya? Ya bahasa tersebut di pangkat 0 digabung dengan pangkat 1, digabung pangkat 2, gabung pangkat 3 dan seterusnya. Jadi udah tertentu ya, maknanya dia ada aturannya. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain diam-diam aja sudah paham semua atau gimana? Udah dihubungi sama asistennya kan? Sudah, Bu, sudah. Oke ya. Sudah. Kalau emang udah dihubungi, kemungkinan besar insya Allah dalam minggu ini akan saya kasih soal tugas pertama, ya kan? Soal tugas pertama. Tadi keputusannya jadwal praktikumnya hari apa? Hari Rabu kalau nggak salah, Bu. Hari Rabu ya. Hari Rabu. Oke, kalau memang jadwalnya hari Rabu, biasanya sama ya, kelas A, B, C nanti berarti hari Rabu. Sama. Masih belum tahu lagi nih, Bu. Karena kan katanya kan biasa di lab itu membahas tugas yang diberikan kan. Ya. Nah, jadi masih, karena Rabu itu kan sebelum hari kuliah kan, berarti kan kayak nggak, kayak kurang aja gitu mungkin. Nggak tahu lah, ini lagi cari-cari juga nih, Bu. Nggak, maksud saya seperti ini kan. Jadi tugas yang diberikan itu maknanya materi dari yang udah dibahas di teori. Jadi maknanya ini kan kita udah bahas nih terkait dengan konsep bahasa, kemudian konsep dari otomata dan seterusnya, konsep dari ulang kaji matematika kan kita udah bahas. Nah, maknanya tugas yang diberikan yang akan diulang kaji yang kalian kerjakan ya, kalian kerjakan dulu. Jadi intinya tugasnya itu dikerjakan dulu, nanti kemudian diulang kaji di saat praktikum atau tutorial. Ya maknanya ya materi yang sudah dipelajari, bukan yang belum dipelajari. Jadi kalau memang sudah pasti hari Rabu ya insya Allah besok ataupun lusa paling telat itu saya akan upload tugas, dan tugasnya itu terkait dengan materi yang sudah dipelajari, dan deadline-nya itu biasanya sehari sebelumnya. Jadi maknanya kalau memang Rabu itu adalah hari praktikumnya, ya berarti hari Selasa tengah malam biasanya saya buat seperti itu. Deadline-nya biasanya sehari sebelum praktikum biasanya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini Bu, saya masih bingung bagian automaton, Bu. Situ kan ada Ibu buat graf itu. Kira-kira alasan Ibu gambar graf itu kenapa itu? Yang mana ya? Kayak yang awal, Bu, automaton. Yang ini, graf ini. Kan ada ya. script, ada transisi gitu. Nah, itu akan kita bahas minggu depan, insya Allah ya. Advance ini ya, jadi belum dijelaskan dotanya. Jadi insya Allah kita bahas minggu depan terkait dengan otomatanya. Jadi kenapa kok ada gambar-gambar graf? Ya karena memang finite otomatanya nanti kita pelajari, kita wakilkan, kita gambarkan dia dalam bentuk graf. Makanya mata kuliah teori bahasa otomata ini diberikan sesudah kalian mendapat kuliah tentang graf. Jadi istilahnya graf secara umum udah tahu, jadi ketemu
TBA ya nggak terkejut lagi. Oh itu graf tuh kan sebetulnya. Nah tapi nanti ada syaratnya. Apa syaratnya? Nanti kita pelajari pada materi finite automata. Insya Allah minggu depan. Oke ya. Jadi saya nggak jelaskan hari ini. Minggu depan kita jelaskan. Ada lagi yang ingin bertanya yang lain? Kalau saya lagi nggak boleh, Bu? Hah? Kalau saya lagi boleh, Bu? Boleh. Habibie udah mewakili yang lain. Yang lain sebetulnya mau nanya juga, cuman malu-malu kali ya. Ya silakan. Ini mungkin saya agak bingung sedikit. Ini di bagian penemuan Turing machine-nya, Bu. Kan katakan Turing machine itu kan yang paling powerful gitu kan, ketimbang finite sama yang pushover. Iya. Nah, tapi di bagian historinya, di situ tertulis Turing machine itu diciptakan duluan ketimbang finite sama pushover. Jadi kenapa finite sama pushover itu diciptakan ketika Turing machine itu emang udah powerful dari awal? Di bagian historinya, Bu. Historinya di bawah. Bawah lagi. Yang ada gambar orang-orangnya, bawahnya. Oh, ini ya. Yang di bawahnya, Bu, ada tabel tuh. Nah. Ini ya. Kan ini udah duluan. Jadi kan pertama kan Turing machine, habis itu dibuat finite ini automata, habis itu dibuat pushover automata. Oh, oke. Nah, ini adalah cikal bakalnya ya. Turing machine itu kan cikal bakal. Jadi komputer yang zaman-zaman pertama kali dulu itu diciptakan pada sekitar tahun inilah 1930. Nah, kenapa yang udah powerful tadi kenapa malah diciptakan kenapa malah ada teori yang membahas yang lebih sederhana lagi. Nah, kenapa seperti itu? Karena bukan berarti suatu masalah tadi itu perlu kita selesaikan dengan suatu mesin yang sangat canggih. Contoh ya, misalnya kalian gunakan lift. Ya, lift. Lift itu kan cuman naik turun aja kan sebetulnya. Kita misalnya berada pada lantai 1, kita tekan 2, maka liftnya naik ke 2. Kita tekan 3, liftnya naik ke 3. Dari 3, kita tekan 2, kita turun ke 2. Kan hanya seperti itu saja, hanya naik dan turun saja. Masalahnya nggak kompleks kan, dia tidak perlu menyimpan data apapun. Ya, jadi di sini dia tidak perlu menyimpan data apapun. Pokoknya ada input lantai berapa, proses, sampailah kita. Misalnya kita naik lift, kita ada di lantai 1, kemudian apa inputnya? Input kan kita tekan tuh liftnya, misalnya kita tekan angka 3, maka prosesnya apa? Lift itu akan naik ke atas, sampai lantai 3, sampai lantai 3 ya maknanya itu adalah outputnya, lift itu berhenti di lantai 3, itu outputnya. Nah, Kenapa otomata ini muncul sesudah Turing machine? Udah ada yang canggih, kenapa malah muncul yang nggak canggih lagi? Ya, jadi kan seperti tadi saya katakan, belum tentu semua masalah itu perlu kita selesaikan dengan suatu mesin yang canggih. Misalnya seperti contoh lift tadi, kerjanya hanya naik turun aja. Perlu nggak kita pasang komputer di situ? Logikanya ya. Nggak perlu, Bu. Biaya besar. Perlu kan? Makanya kan nggak perlu kan. Nah, jadi intinya suatu masalah kalau memang bisa kita sederhanakan dan diselesaikan dengan mesin yang kecil, ya kenapa nggak mesin kecil itu saja yang kita gunakan? Kenapa harus kita pakai mesin yang besar untuk selesaikannya? Kan mubazir dari sisi cost-nya ya, memorinya kah, apakah nanti ada pemrosesannya ya, CPU-nya dan seterusnya. Kalau cuman masalah yang ingin diselesaikan itu kecil. Nah, jadi yang namanya orang kan penemu kan istilahnya kan bisa saja menemukan apapun. Nah, di sini ternyata mungkin dia berpikir kalau memang Turing machine ini udah bisa menyelesaikan masalah yang lebih kompleks, bagaimana dengan masalah yang sederhana yang tidak perlu nggak perlu capek mikir istilahnya kalau finite automata itu nggak perlu capek mikir, istilahnya biasanya itu cuma ada 2 pilihan, yes atau no, seperti itu saja. Misalnya ini lagi ya, vending machine tuh
apa tuh? Apa vending machine? Mesin keluarin minuman tuh, ya kan? Walaupun vending machine itu nggak hanya keluarin minuman, bisa saja macam-macam ya. Nah, misalnya keluarin minuman. Nah, kalau yang zaman dulu, nah itu kan sederhana. Kita apa namanya tuh? Kan ada pilihan kan. Biasanya vending machine itu di mana adanya ya? Di bandara yang saya tahu, di tempat lain di mana ya? Atau lah, pokoknya seingat saya ada di bandara. Nah, di bandara itu kalau misalnya kita pilih minuman apa, misalnya aqua atau teh misalnya kan, kita pilih. Kemudian bagian uangnya itu kan hidup lampunya kan, masukkan uang. Nah, kemudian vending machine-nya itu istilahnya memproses, uangnya cukup enggak? Kalau cukup maka botol minumnya itu akan keluar. Udah selesai prosesnya, kan enggak banyak. Nah, itu yang sederhana. Tapi sekarang ya, vending machine itu pun bisa dibuat canggih. Nah, bisa dibuat canggih dengan adanya pemrosesan yang lebih lanjut di baliknya. Jadi vending machine-nya itu nanti terkoneksi dengan internet. Nah, misalnya nanti data yang disimpan, data pembeliannya itu nanti bisa disimpan dan akan dikirimkan. Dan bisa bisa dianalisis lebih lanjut. Nah, itu yang versi sekarang. Tapi kalau versi dulu vending machine-nya ya seperti itu. Ya, maknanya dia sederhana saja. Masukin uang, pilih makanan atau minumannya, masukkan uang, maka makanan atau minumannya itu akan keluar. Itu saja. Sama seperti lift. Jadi bukan berarti suatu mesin itu bukan berarti suatu masalah itu harus selalu kita selesaikan dengan mesin yang canggih, ya. Kalau memang masalah itu sederhana, ya kita selesaikan dengan masalah yang sederhana.